Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat ini, di saat menghadapi pandemi COVID-19, banyak orang mengalami ujian yang berat, kesukaran dan kesulitan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga menghadapi semuanya dan berdampak terhadap segala aspek kehidupan. Maka dari itu pentingnya kita tetap tekun dalam ibadah kita kepada Tuhan, supaya kita tetap kuat menghadapinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini juga menghadapi orang-orang yang tidak siap menghadapi ini, sehingga mereka mengalami tekanan dan itu berdampak terhadap mental, dan mental itu juga berdampak terhadap fisik kita, sehingga mudah orang menjadi sakit, stres, putus asa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dalam hidup ini. Kita berusaha tetap tekun dalam ibadah kita, tetap tekun dalam kesalehan kita, supaya kita tetap kuat menghadapi hidup ini yang semakin berat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar bagaimana supaya ini kita tetap kuat menghadapi hidup ini dalam kesulitan dan kesukaran. Kita belajar dari salah satu tokoh yang terkenal yang bernama Ayub. Mari kita akan buka di dalam Alkitab kita, di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. Ayub 2 pasal yang kedua ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal Ayub dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dari hamba Tuhan, bahwa Ayub ini adalah orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Nah, saudara, dia dikatakan orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatannya. Dia orang yang kaya, dia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Dan dia orang yang diberkati Tuhan, dia mempunyai 7.000 kambing domba. Dan dia juga mempunyai 3.000 unta. Dan dia mempunyai 500 pasang lembu dan 300 keledai betina. Dan semua juga mempunyai budak-budak yang sangat besar jumlahnya. Dia orang yang kaya, terkenal orang yang kaya di tanah timur dari semua orang. Dia terkenal kaya, diberkati luar biasa. Nah, saudara, sudah biasa anak-anaknya ini, yang anaknya laki-laki biasa berpesta di rumahnya, yang sulung bergiliran. Dan anak-anak yang perempuan juga diundang. Setelah dia mengadakan pesta, Ayub ini memanggil mereka, menguduskan. Dan pagi-pagi Ayub ini membuat mezbah, mempersembahkan korban sejumlah anaknya. Nah, pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allahnya dalam hatinya. Nah, saudara, pada suatu kali anak-anak Allah datang menghadap Tuhan
datang kepada Tuhan, dan juga diantaranya iblis juga datang. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Dari berkeliling menjajah bumi. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun yang seperti dia, demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatannya. Saudara, lalu iblis berkata kepada Tuhan, apakah orang yang takut akan Tuhan, akan Allah, Ayub akan takut akan Allah, tidak akan mendapat apa-apa? Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya keluarga, pekerjaan, segala yang dipunyai kau berkati, segala apa yang dipunyai bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamahlah dia. Lalu Tuhan mengatakan, nah itu semua dalam kuasamu. Tuhan mengatakan, nah semuanya dalam kuasamu. Tetapi jangan jamah dia. Artinya kalau boleh dikatakan dalam bahasa Jawa, ojo kok pateni. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Ayub lalu mundur dari Tuhan. Nah, dan saudara yang dikasih Tuhan, dalam sekejap kekayaan Ayub yang saya sebutkan tadi, semuanya ludes, habis, boleh dikatakan bangkrut. Lalu ada ketika anak-anaknya itu berpesta di rumah yang sulung. Lalu datang kepada Bapak Ayub, pada Ayub ini sedang lembu sapi membajak, dan keledai betina sedang makan di sebelahnya. Orang Seba datang menyerang dan memukul semua penjaga-penjaganya, merampas dengan mata pedang. Hanya aku yang dapat luput dan memberitahukan kepada Tuhan. Ketika dia sedang berbicara, datang lagi. Api menyambar dari langit dan membakar semua, menghanguskan dan membakar semua kambing domba serta penjaga-penjaganya. Hanya aku yang dapat luput dan dapat memberitahu Tuhan. Lalu setelah berbicara demikian, lalu datang lagi mengatakan, Tuhan, orang Kasdi membentuk 3 pasukan, menyerang, memukul dengan mata pedang. Hanya aku yang dapat luput, sehingga dapat memberitahukan kepada Tuhan. Setelah berbicara demikian, lalu datang lagi, anak-anak Tuhan sedang berpesta. Lalu bertiuplah angin dari seberang padang gurun dan menimpa rumah itu dan robohlah, sehingga anak-anak muda itu mati. Sudah mendengar demikian, lalu Ayub berkata, dia mengatakan, dia berdiri, mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, lalu sujud menyembah. Lalu dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa, dan dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dan selanjutnya iblis masih mencobai Ayub ini yang kedua kali. Yang intinya bahwa semuanya Tuhan berpesan pada iblis, nah semuanya dalam kuasamu. Ulurkan tanganmu, jamahlah tulang dan dagingnya. Dia katakan, kulit ganti kulit.
jamalah tulang dan dagingnya, maka dia akan mengutuki engkau. Ini kata iblis. Segala apa yang dipunyainya sebagai ganti nyawanya. Setelah itu iblis undur dari Tuhan. Sesudah itu lalu Ayub ini ditimpa dengan penyakit bara yang busuk. Penyakit bara yang busuk. Dari telapak kaki hingga sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling, menggaruk-garuk badannya. Lalu istrinya berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, matilah. Hah? Nah, saudara yang dikasih, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara, lalu teman-temannya Ayub datang, sahabat-sahabatnya. Dari kejauhan dia tidak mengenalinya Ayub karena saking beratnya penderitaan. Ketika temannya ini datang, ikut merasakan, boleh dikatakan empati, ikut merasakan penderitaan. Alkitab menyebutkan karena sangat berat penderitaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Ayub ini terkenal orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi dalam sekejap semua harta bendanya habis, anaknya mati, bahkan istrinya yang seharusnya menguatkan. Tetapi demikian, sampai Ayub mengatakan kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak menerima yang buruk? Saudara yang dikasih, sangat berat penderitaannya. Bukankah saat-saat ini kita mengalami sedemikian? Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara mengalami sangat berat. Tetapi satu hal, Tuhan mengakui Ayub. Ayub ini tetap tekun dalam kesalehannya. Sekalipun iblis ini membujuk Tuhan untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah, saudara, orang yang diuji ketika dalam kesukaran, mari kita belajar dari Ayub. Apa yang dilakukan Ayub ketika Tuhan menguji Ayub, atau boleh dikatakan iblis mencobai Ayub ini. Mari kita buka dalam Alkitab kita. Orang yang sedang diuji. Yang pertama dilakukan Ayub, ia adalah ingat kepada Tuhan. Mari kita buka dalam Alkitab kita. Ayub ingat kepada Tuhan. Di dalam Ayub 1 ayat 20. Ayub 1 ayat 20. Coba Bapak Ibu Saudara lihat. Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dia ingat kepada Tuhan. Ayub ingat dan sadar bahwa semua yang ia punyai, ia miliki, harta benda semuanya adalah dari Tuhan. Sampai dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub sadar, ingat kepada Tuhan. Mari kita juga ingat kepada Tuhan. Apapun masalah kita yang dihadapi saat ini, mungkin masalah ekonomi, masalah dalam pekerjaan, masalah keluarga dan lain sebagainya, ingatlah kepada Tuhan. Ini ingat kepada Tuhan. Kalau kita ingat kepada Tuhan, bahwa semuanya yang kita miliki, yang kita punyai, kalau saat ini diuji oleh Tuhan, sedang diuji supaya kita naik level, kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, rohani kita semakin mengenal Tuhan lebih dekat. Kita ingat kepada Tuhan.
Ayub sadar, saudara. Juga Ayub ini ingat kalau anak-anak sedang usai berpesta, juga masih ingat kepada Tuhan. Tadi saya sebutkan, dikatakan bahwa mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah dalam hatinya. Dan saudara, ingat kepada Tuhan. Kita selalu ingat kepada Tuhan. Jangan seperti kita, seperti orang-orang Israel pada waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan saudara yang dikasihi, banyak orang-orang Israel yang gagal masuk tanah perjanjian karena dia menista Tuhan, tidak ingat apa yang diperbuat Tuhan, mujizat Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya yang mengatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Mengenal pemiliknya. Kalau hewan lembu dan keledai itu dengan naluri atau instingnya. Tetapi kita manusia mengenal, ini mengenal karena hanya bahasa manusia, coro Jawane. Mengenal pemiliknya. Lembu, saudara, niteni, mengingat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita, ketika saudara saat ini menghadapi banyak masalah, kesukaran, kesulitan. Mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan dan kesukaran atau boleh dikatakan masalah. Bukan karena dosa atau kebodohan, tetapi karena memang Tuhan punya maksud untuk menguji kita. Supaya kita lebih mengenal Tuhan. Kita menuju naik level atau naik ke tingkat yang lebih tinggi rohani kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kepada Tuhan. Mari kita belajar dalam hidup ini seperti Ayub. Dia ingat kepada Tuhan, sadar bahwa apa yang dipunyainya adalah milik Tuhan. Tuhan punya maksud kepada Ayub ini. Bukan karena dosa dan kesalahan, tetapi karena Tuhan punya maksud. Untuk apa? Supaya Ayub ini benar-benar mengenal Tuhan. Seperti dikatakan dalam Ayub, dia mengatakan, bukan dari kata orang, aku mengenal engkau, mendengar engkau, tetapi mataku sendiri memandang engkau. Mendengar apa? Mendengar Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita sekarang mendengar firman Kristus sehingga timbul iman, sehingga kita kerjakan, lalu Tuhan mengerjakan. Dan kita pun mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kepada Tuhan seperti Ayub. Selain itu, ketika kita dalam kesulitan dan kesukaran, karena Tuhan menguji hidup kita. Dan seperti Ayub, tetaplah Bapak Ibu dan kita semua tetap tekun dalam kesalehan. Tekun dalam kesalehan itu adalah taat dan sungguh-sungguh dalam ibadah. Kita tetap tekun dalam kesalehan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita ingat kepada Tuhan ketika Tuhan menguji kita dalam keadaan kita punya masalah, yang kedua, kita tetaplah memuji Tuhan. Saudara buka dalam kitab Ayub. Ayub 1 ayat 21.
Ayub 1 ayat 21. Tadi saya katakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayo kita akan bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ayub ini walaupun dalam keadaan dikatakan berat, sangat berat penderitaannya, dalam bibirnya keluar, terpujilah nama Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, mari kita tetap dalam pujian, hidup dalam pujian, memuji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Sering kita melalui pujian. Pujian itu memberikan kekuatan kepada kita. Dikala kita menghadapi problem, ketika kita menghadapi kesulitan dan kesukaran, kita tetap memuji Tuhan. Dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, dan Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Maka kita jaga lidah atau bibir kita. Sebab dengan lidah dan bibir kita, kita bisa memberkati orang, kita bisa mengutuk hal-hal yang jelek. Tetaplah kita memuji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memuji Tuhan dalam hidup kita dikala kita saat-saat sekalipun kita merasakan hidup ini berat, tetapi jangan lupa kita tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Itulah yang memberikan kekuatan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur juga menulis bahwa Daud ini pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Dikatakan pemazmur Daud ini mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, saudara, Daud ini dalam keadaan juga berat hidupnya, diuber-uber untuk dibunuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terasa berat mungkin saudara datang ke tempat ini. Mungkin juga saudara saat-saat ini mungkin juga mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, hidupku saat ini berat untuk hidup ini, apalagi dan saat-saat pandemi COVID-19 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap memuji Tuhan. Memuji dengan ungkapan rasa syukur. Sebenarnya rasa syukur itu berat memang, saudara. Berat, karena ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Karena bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap memuji Tuhan seperti Daud. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang yang dihadapi saat-saat ini, semuanya orang merasakan berat. Khususnya yang non pegawai sangat berat. Yang punya dagangan, yang usaha, berdagang, yang bekerja, buruh, mungkin ada yang diliburkan dan lain sebagainya. Berat, saudara. Tetapi jangan lupa, kita tetaplah memuji Tuhan. Seperti Ayub, dia mengatakan terpujilah nama Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan, walaupun dirasakan yang begitu berat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat saudara yang dikasihi Tuhan,
Seperti juga Paulus dan Silas ketika dia dipenjara di Filipi. Dipenjara bukan karena kejahatan, dipenjara karena pemberitaan firman Allah, memberitakan kabar baik pada semua orang. Sehingga harus menerima resikonya, harus dipenjara. Pada waktu di penjara dikatakan dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah saudara, kalau kita baca selanjutnya, saudara, gempa bumi. Berat saudara, dia dalam tekanan, tetapi dia tetap memuji Tuhan. Memuji Tuhan memberikan kita semakin kuat. Walaupun dalam keadaan tertekan, tetapi hatinya ini memuji Tuhan sehingga mendapat kekuatan. Mendapat kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak seperti bangsa Israel. Dia sudah melihat mujizat di depan mata. Mujizat demi mujizat di depan mata. Menuju tanah Kanaan. Tetapi apa? Dia masih bersungut-sungut. Dia bersungut-sungut. Dia bahkan memberontak, menista Tuhan. Akhirnya orang-orang itu dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap memuji Tuhan. Walaupun keadaan kita saat-saat ini mungkin juga mengalami hal-hal yang berat dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tekun dalam kesalehan, atau orang yang tekun sungguh-sungguh taat ibadahnya kepada Tuhan, wong sing ngabekti marang Allah, wong sing ngabekti marang Gusti, ini orang yang saleh. Nah, tetap tekun seperti Ayub. Selain Ayub ini ingat kepada Tuhan, selain Ayub ini memuji Tuhan, di samping itu Ayub tetap percaya dengan imannya. Mari kita akan buka dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Inilah Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun Ayub pernah berkeluh kesah, akhirnya dia berkata, sangat tergesa-gesalah perkataanku. Ayub juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi Ayub juga tetap percaya. Dikatakan tadi, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, saudara yang demikian, Ayub ini masih punya iman. Sekalipun dia mengalami ujian yang sangat berat, dia tetap tekun dalam kesalehannya. Tetap tekun dalam kesalehan. Imannya yang begitu luar biasa. Imannya yang begitu luar biasa. Sehingga Ayub ini, saudara yang dikasih Tuhan, begitu imannya yang luar biasa. Ayub ini tadi saya sampaikan bahwa dia bukan dari kata orang. Aku
mendengar engkau. Tetapi mataku sendiri memandang engkau. Berarti Ayub ini mendengar apa yang didengar. Dan dia kerjakan. Dia lakukan firman itu. Dan firman itu digenapi. Keadaan Ayub. Akhirnya keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Ayub mendengar firman Allah. Lalu dia kerjakan dan lakukan. Dan firman itu digenapi. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tentunya kita juga tidak ingin hanya mendengar dari hamba Tuhan tentang Tuhan. Bukan hanya membaca saja. Tetapi kalau kita tidak mengalami, mari kita belajar. Tetap percaya dengan iman kita seperti Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan. Segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mengalaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub mengalaminya. Dia mengenal secara pribadi, mengenal pengalaman yang berharga. Karena melihat Tuhan luar biasa. Dari Tuhan itu memberi, Tuhan yang mengambil, tetapi Tuhan juga memulihkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Ayub, di dalam Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan itu memberkati Ayub dalam hidupnya dan selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan Ayub dipulihkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita belajar dalam hidup ini untuk kita tetap tekun dalam kesalehan kita. Kita tetap tekun dalam ibadah kita, taat dan sungguh-sungguh dalam ibadah kita dengan Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pagi juga hamba-hamba Tuhan di tempat ini dan sebagian juga jemaat yang ikut mendukung, tetap tekun mendukung doa. Baik mendukung doa untuk bangsa dan negara, mendukung Bapak, Ibu, dan saudara mungkin masih di rumah yang belum sempat berdoa. Ada yang mendoakan. Bukan berarti kita itu jaga tetapi marilah kita bersama-sama belajar tekun dalam ibadah kita pada Tuhan melalui doa juga. Baik di rumah masing-masing maupun di gereja. Tetap tekun menghadapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja di tempat ini pun bisa jadi dulu waktu itu hanya modal 2 juta. Tapi karena tekun berdoa, Tuhan bekerja. Berdoa, memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan bisa duduk di tempat ini. Karena ketekunan juga hamba-hamba Tuhan yang berdoa di tempat ini. Ketekunan Bapak, Ibu, dan saudara berdoa di rumah maupun berdoa dimanapun Bapak, Ibu ada kegiatan-kegiatan doa maupun komsel. Doakan sehingga semuanya bisa terjadi oleh karena mujizat Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar hidup ini tetap tekun, saudara.
Dan kalau kita juga menghadapi hidup ini berat, mungkin dikatakan mungkin sengsara. Kalau dalam hidup sengsara, berat, penderitaan, kalau kita tetap tekun, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita akan belajar dari kehidupan seorang Ayub ini. Dia menghadapi, dikatakan begitu berat penderitaan. Dia orang yang begitu kaya, tapi dalam sekejap habis. Tetapi satu hal, dia yang diakuinya oleh Tuhan, dia tetap tekun dalam kesalehan. Saya percaya kalau Bapak Ibu semua dan kita semua tetap tekun, maka kita akan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa cerita kepada orang lain betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, saudara, secara tidak langsung kita ini bersaksi kepada mereka, supaya mereka orang-orang yang belum mengenal Tuhan mendengar nama Tuhan Yesus, dan mereka pun membuka pintu hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga banyak orang diselamatkan masuk gereja tempat ini. Mungkin bisa tidak muat karena Bapak Ibu Saudara ikut bersama-sama menceritakan perbuatan Tuhan. Nah, saudara, seperti Ayub, bukan dari kata orang. Aku mendengar engkau tentang engkau, tetapi mataku sendiri memandang engkau. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar dalam hidup ini. Ketika kita dalam kesulitan dan kesukaran, Bapak Ibu Saudara, jangan kita ngeluh, jangan kita kendor. Mari kita tetap tekun dalam kesalehan kita. Kalau kita tetap tekun dalam kesalehan kita, ketika masalah boleh datang, kita tetap ingat kepada Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, lalu kita tetap percaya dengan iman kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memulihkan kita. Saudara, dan Alkitab menyebutkan, kalau waktunya Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Ebenezer, Tuhan telah menolong kita sampai sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati.